KB, berimba kareba, semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah warga di Kota Palu terendam banjir. Gerakan pangan murah diserbu warga Donggala. Kota Palu kekurangan armada pengangkut sampah. Hujan deras yang mengguyur Kota Palu sejak Selasa malam mengakibatkan banjir di permukiman warga. Puluhan rumah warga terendam terutama di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat. Tidak hanya rumah warga, air juga menggenangi rumah ibadah. Banjir ini diduga lantaran hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu sungai. Air sungai meluap dan menggenangi rumah warga sekira pukul 4 pagi. Namun, para penghuni rumah memilih tetap bertahan meski tetap berjaga-jaga. Warga setempat mengaku banjir yang melanda Kampung Baru, utamanya wilayah RT 1 dan RT 3 RW 1, serta RT 3 RW 2 tersebut sudah kesekian kalinya terjadi. Kontur permukiman yang rendah serta berada di dekat bantaran sungai menjadi salah satu pemicu seringnya banjir. Tadi pagi barusan naik. Iya, subuh hujan terus. Ini biasa penyebabnya dari apa? Di gunung sana di atas hujan terus toh, atas toh. Tapi memang sering banjir. Sering banjir sih. Ini sampai sore biasa sampai malam. Ini yang ditakutkan apa? Yang takutkan ini hujan keras di sana masuk dalam rumah. Bulan kemarin ada juga. Biasa bersama dengan air pasang juga ini. Biasanya dengan air pasang, airnya lebih lagi daripada ini. Kalau pengalamannya biasa ini banjir sampai kapan tuh di malam? Ini tidak bisa dipastikan karena ini airnya dari atas. Kalau memang di sana sudah surut dia bisa malam sudah surut airnya. Kekhawatiran warga saat ini jika hujan kembali mengguyur di wilayah hulu sungai, air pasang bisa kembali meningkat. Belum lagi diperparah pasangnya air laut. Banjir ini merupakan kali kedua pada tahun ini. Banjir juga sempat melanda wilayah tersebut bulan Juni lalu. Saat ini, warga Kampung Baru masih berjaga-jaga mengantisipasi banjir susulan. Warga pun mengamankan barang-barangnya ke tempat yang lebih tinggi. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Dari CTV. Untuk kesekian kalinya, pemerintah Kabupaten Donggala menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi sejumlah kebutuhan pokoknya. Terlebih, harga kebutuhan pokok saat ini masih tinggi. Gerakan pasar murah yang berlangsung di kantor Desa Wani 1, Kecamatan Tanantovea ini diserbu warga. Mereka antusias membeli beragam kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan di pasar. Barang-barang kebutuhan yang dijual mulai dari minyak goreng, telur, bawang merah, beras, dan cabai. Harga jual barang-barang kebutuhan tersebut rata-rata lebih murah Rp10.000 dibandingkan harga di pasar. Barang yang paling banyak dibeli antara lain minyak goreng, cabai, dan telur. Sekretaris Camat Tanantovea, Muhammad Fajri, senang dengan adanya gerakan pangan murah di wilayahnya. Kegiatan itu sangat membantu warga yang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu membeli sejumlah kebutuhan pokoknya karena harga yang begitu mahal. Diadakan gelar pangan murah sehingga masyarakat kami ini yang tadinya bahan-bahan pokok pangan khususnya yang ada di pasar mungkin agak ada selisih perbedaan harga. Jangan sampai menurut dari Pak Kadis
bahwa inflasi yang sekarang ini yang menggenjot, sehingga kami minta juga supaya bagaimana pangan ini tercover semua di seluruh masyarakat yang khususnya yang tidak mampu. Itulah harapan kami. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala, Muhammad Fahri, mengatakan pihaknya menyiapkan 11 komoditi untuk dijual di kegiatan Gerakan Pangan Murah. Pihaknya juga menyiapkan cadangan sebanyak 2 ton untuk setiap jenis komoditi. Dapat kami sampaikan bahwa hari ini tetap sama dengan pelaksanaan GPM yang lalu, 11 komoditi yang menjadi intervensi Dinas Ketahanan Pangan terhadap laju inflasi di Kabupaten Donggala adalah termasuk antara lain beras, kemudian tepung terigu, minyak goreng, kemudian telur, kemudian tepung gula, itu bahkan sampai cabai, bawang merah, bawang putih, itu kita semua intervensi karena hal hari ini setiap komoditi itu kita berikan cadangannya, kesiapan bahannya adalah 2 ton semua per item komoditi itu kita laksanakan di tempat GPM yang lain juga demikian. 2 ton itu masa cukup memadai untuk setiap pelaksanaan GPM mulai jam 8 sampai jam 3 sebentar sore. Masyarakat berharap Gerakan Pangan Murah ini tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, tapi juga instansi lain yang ada di Kabupaten Donggala. Kegiatan ini sangat membantu warga di saat harga berbagai kebutuhan terus meningkat. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Kabupaten Donggala. Sehari setelah SD, pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru juga dilakukan untuk tingkat SMP dilakukan Rabu pagi. Salah satunya seperti SMP Negeri 2 Palu. Berbeda dengan jenjang SD, pengumuman kelulusan peserta didik dilakukan secara daring melalui laman resmi PPDB SMP Negeri 2 Palu. Orang tua dan siswa yang ingin melihat pengumuman bisa melihatnya melalui laman sekolah atau memindai kode batang tertera di spanduk pengumuman yang dipasang di pintu gerbang sekolah. Sejak pagi, warga dan siswa yang penasaran sudah mengantri untuk melakukan pemindaian. Hanya saja, laman pengumuman sempat terkendala jaringan sehingga membuat orang tua dan siswa terpaksa menunggu. Seperti Nafri Sirenden, salah satu orang tua siswa yang rela menanti demi mengetahui hasil dari pengumuman PPDB tersebut. Untuk tahun ini luar biasa. Untuk jalur zonasi kemarin kan 15%, sekarang 50 untuk zonasi dan untuk prestasi 30%. Nantinya akan ada total 352 siswa yang akan lolos untuk mengisi 11 kelas. Pendaftar di SMP Negeri 2 Palu tahun ini membludak hingga total pendaftar mencapai 564 orang. Penerimaan siswa baru di SMP Negeri 2 Palu juga memberlakukan 4 jalur, baik zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Masih kita berlakukan, persentasenya agak berbeda dengan tahun lalu. Sekarang zonasi 50%, prestasi yang naik. Yang kalau tahun lalu itu 15%, sekarang menjadi 30%. Sisanya itu 20% itu dibagi lagi, 15% afirmasi, 5% untuk mutasi. Siswa yang dinyatakan lolos diberi kesempatan selama 2 hari dari 3 sampai 5 Juli 2024 untuk melapor diri dan mengisi kembali formulir pendaftaran ulang. Para siswa akan menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah pada 6 Juli mendatang dan menyusul kegiatan belajar mengajar. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.